Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nawang Lutfi Hassani dengan NPM 2213053287. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi perkalian dan pembagian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu al-jabr yang berarti restorasi atau melengkapi. Jadi, aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur aljabar. Unsur aljabar itu ada 3. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui, yang biasanya dilambangkan dengan abjad atau huruf kecil. Yang kedua yaitu ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang memiliki variabel. Biasanya dia berupa angka, dan angka tersebut memiliki variabel seperti 4x, 5x. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Dia berdiri sendiri, tanpa ada variabel di belakangnya. Agar lebih mudah mengingat unsur-unsur aljabar, coba kita lakukan yuk. Bentuk aljabar itu ada 3. Ada variabel dan juga konstanta. Koefisiennya jangan sampai lupa. Ayo semua belajar matematika. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Jangan lupa disimak. Perkalian dan pembagian aljabar. Aljabar menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Untuk bentuk aljabar, kita bisa lihat pada ilustrasi ini ya. Jadi kurang lebih aljabar itu bentuknya seperti ini. Unsur-unsur aljabar yang pertama ada variabel. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya juga ada di gambar sebelah kanan. Yang ketiga ada koefisien, yaitu bilangan yang memiliki variabel. Bisa kita lihat contohnya di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke perkalian aljabar. Sifat-sifat perkalian aljabar yang pertama ada sifat komunikatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk contohnya bisa kita lihat di gambar tersebut ya. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Ini penyebaran, yaitu mengkombinasikan bilangan dari operasi terhadap elemen-elemen kombinasi. Kita masuk ke contoh soal ya. Jadi ada 2 soal yang akan kita simak pada video berikut ini. Sekarang kita coba kerjakan soalnya ya. 4x dalam kurung x kuadrat ditambah 8 ditambah 2. Jadi yang pertama kita kalikan 4x dengan x kuadrat. 4x dikali x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x dikali 8. 8 kali 4 sama dengan 32. Kemudian x nya diikutkan, jadi 32x ditambah dengan 4 kali 2. 4x dikali 2 sama dengan 8x. Kemudian kita turunkan 4x pangkat 3 ditambah 32x ditambah 8x sama dengan 40x. Ini adalah hasilnya.
Selanjutnya itu soal yang kedua, soalnya 2 dalam kurung 3x ditambah 4 ditambah 6x dalam kurung x ditambah 2. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah 2 kali 3x, hasilnya yaitu 6x. Ditambah dengan 2 kali 4, hasilnya 8. Ditambah 6x dikali x, sama dengan 6x pangkat 2. Ditambah dengan 6x dikali 2, hasilnya 12x. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, suku yang sejenis. Jadi 6x kuadrat kita tulis terlebih dahulu, ditambah dengan 6x, dia memiliki suku yang sama dengan 12x, jadi ditambah 12x dan ditambah 8. Sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x. Kemudian kita mengelompokkan suku yang sejenis adalah 6x dan 12x, jadi ditambahkan 6x ditambah 12x, hasilnya 18x ditambah dengan 8. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Next, kita masuk ke pembagian aljabar. Dalam pembagian aljabar, langkah yang pertama yaitu merubah menjadi bentuk pecahan, di mana penyebutnya adalah pembaginya. Setelah itu, menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Kemudian ada contoh soal, ada 3 soal yang akan kita bahas pada video berikut ini. Soal pembagian aljabar yang pertama, yaitu 4x dibagi 2. Jadi 4x per 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 2x. Soal yang kedua, yaitu yang pertama kita jadikan pecahan terlebih dahulu. 24x kuadrat y ditambah 12xy kuadrat per 4xy, karena 4xy ini merupakan faktor persekutuannya. Kemudian kita bagi 24 dibagi 4 hasilnya 6, x kuadrat dibagi x hasilnya x, y dibagi y hasilnya sudah tidak ada. Kemudian ditambah 4x dibagi 12 sama dengan 3, x dibagi x habis, y dibagi y kuadrat hasilnya y. Maka hasilnya adalah 6x plus 3y. Kemudian soal yang ketiga, kita jadikan pecahan terlebih dahulu. 2ab kuadrat dibagi 8a kuadrat b. Untuk angkanya sama-sama kita bagi 2 bagi 2 habis, 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian a dibagi a kuadrat, ini yang tersisa a maka ditulis di sini a. Kemudian b kuadrat dibagi b, yang tersisa b adalah yang kuadrat, maka di sini hanya ditulis b. Jadi inilah hasil akhirnya. Itulah tadi video pembelajaran yang saya buat mengenai perkalian dan pembagian aljabar. Sebelum diakhiri, saya ada pantun nih. Beli buah bersama Tika, pulangnya bertemu Akbar. Jangan malas belajar matematika, apalagi belajar aljabar. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Sebagai manusia biasa, pasti ada kesalahan. Untuk itu, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.